Jeddan bin Nawfal bin Salim bin Jeddan. Kepada Al-Habib Jeddan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala hadirkan kita di hari yang teramat mulia ini, di hari yang agung. Ayyamut Tasyrik adalah hari untuk berzikir kepada Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyamul akal wasyurb wadzikr lillah. Harinya perjamuan dari Allah. Allah taala izinkan kita harinya makan, harinya minum, dan harinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala hadirkan kita di majlis yang mulia, di majlis Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah taala berikan berkah insyaallah kepada kita semua yang hadir, berkhusus para guru-guru kita, berkhusus Akhina Al-Habib Ali bin Abdul Rahman, dan segenap para ulama, para kiai, para habaib, para hadirin, para hadirat. Alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang mengajarkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, memakmurkan waktu kita dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Beliau bersabda di dalam hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'aradu laha. Ada momen-momen hari-hari di mana anugerah Allah Ta'ala di momen tersebut berlipat ganda, pahalanya sangat besar. Carilah momen-momen itu, dan di antara momen itu adalah momen hari Arafah. Di antara momen itu adalah momen hari Tarwiyah. Di antara momen itu adalah Ayyamul Ashar yang sudah kita lalui. Di antara momen itu adalah Yaumin Nahar, hari Idul Adha. Dan di antara momen itu juga Ayyamut Tasyrik, hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, di mana orang-orang mulai dari semalam itu mereka tuh sudah bermabit. Ya, mulai dari kemarin malam malah udah bermabit di mana namanya, di Mina. Dari malam 11 mabit di Mina. Ini hari adalah nafar awal, besok baru nafar tsani. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para jamaah haji diberikan kesehatan, afiat, dan dijadikan hajinya mabrur, dan Allah taala anugerahkan kita semuanya bisa pergi haji dan ziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul bilang di dalam hadis, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang pergi haji tapi enggak ziarah kepada saya, maka dia telah bersikap enggak sopan kepada Rasulullah. Bersikap dingin, bersikap acuh, bersikap cuek kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Muhammad itu lebih berhak terhadap kaum mukminin lebih daripada keluarga mereka sendiri, lebih daripada bapak mereka, ibu mereka, kerabat mereka. Kita sekarang kalau udah lama nggak ketemu dengan keluarga, family, nggak ketemu dengan orang tua kita, terus berada di satu tempat yang nggak jauh, yang berdekatan, apa yang harus kita lakukan? Kita datang, kita ziarahin, kita tengok, kita jenguk. Nah begitu juga Nabi besar Muhammad lebih berhak terhadap kaum mukminin lebih daripada keluarga kita sendiri. Bahkan para istri-istrinya Rasulullah adalah bagaikan ibunda bagi kaum mukminin. Dan berziarah kepada Rasulullah itu adalah sesuatu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zarani maitan faka'annama zarani hayyan. Yang berziarah kepadaku setelah aku wafat sama seolah-olah dia datang berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Ketika orang bikin dosa, bikin kesalahan, bikin kezaliman, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang datang kepada Nabi Muhammad dipuji,
yang bikin dosa datang kepada Nabi Muhammad beristighfar dipuji, apalagi yang nggak bikin dosa. Mereka yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hijrah itu apa? Hijrah itu apa? Datang kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad membahasakan bahasa hijrah bukan faman kanat hijratuhu ila al-Madinah, hijrah ke Madinah. Nabi nggak membahasakan hijrahnya ke Madinah, tetapi membahasakan man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka ditulis hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada sebut-sebut kota Madinah di situ, nggak ada disebut-sebut hijrahnya ke Masjidin Nabawi, atau hijrahnya ke kota Madinah, atau hijrahnya ke Taibah. Enggak, tapi yang disebut hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. 2 kali dalam Sahih Bukhari, man kanat hijratu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Enggak disebut ke Madinah, enggak, disebut kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan mencontoh orang-orang munafikin yang kalau diajak untuk datang kepada Rasulullah, untuk didoain oleh Nabi Muhammad, mereka nggak mau. Idza qila lahum ta'alau, kesini itu kemana? Kepada Nabi Muhammad. Suruh datang ke Nabi nggak mau. Mau diapain sama Nabi? Nabi mau minta duit, Nabi mau minta upah, Nabi mau minta dunianya mereka, enggak. Idza qila lahum ta'alau, tahu gak artinya ta'alau? Kemarilah. Kemari itu kemana? Yastaghfir, didoakan oleh Rasulullah. Idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum. Apabila dikatakan kepada mereka kemarilah yakni kepada Nabi Muhammad, yastaghfir lakum Rasulullah akan beristighfar, mendoakan kalian, memohonkan ampunan Allah bagi kalian. Dia nggak mau. Lawaw ru'usahum, kepalanya mundur, ngegeleng, ogah, nggak mau. Lawaw ru'usahum, ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Allah Ta'ala bahasakan, engkau dapati, engkau lihat mereka, engkau temukan mereka, ra'aitahum yasuddun, menjegal. Tahu gak menjegal? Menjegal orang dari kebaikan, menjegal orang dari datang kepada Nabi Muhammad. Jangan datang kepada Nabi Muhammad, gak boleh datang kepada Nabi Muhammad. Loh, Al-Quran bilang ja'uka, Al-Quran bilang ta'alau, kemarilah. Akan tetapi ada orang bilang gak boleh datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke mall boleh, pergi ke mall boleh, pergi ke pasar boleh, pergi jalan-jalan ke taman ataupun pergi ke tempat rekreasi boleh. Kenapa kepada Nabi Muhammad nggak boleh? Ta'ala istaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum ra'aitahum yasuddun. Mereka mencegah orang, dan hobinya begitu, mencegah orang dari kebaikan, mencegah orang jangan ziarah kubur, jangan ziarah kubur. Padahal Nabi Muhammad bilang zurul kubur, ziarahi kuburan. Nabi nyuruh zurul kubur, ziarahi kuburan. Kuburan siapa? Kuburan mukminin yang biasa aja, orang muslim yang standar. Ziarah ke kuburan orang muslim yang biasa, bukan muslim yang hebat, muslim yang biasa. Zurul kubur, kuburan siapa aja deh, ziarahin siapa aja. Kenapa? Alasannya fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sebab ziarah ke kuburan itu, kuburan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kuburan orang biasa ngingetin kita kepada akhirat. Kalau kuburan orang yang luar biasa bagaimana? Kuburan orang yang hidupnya ngingetin kita sama akhirat. Idza ru'u dzukirallah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hidupnya aja ngingetin kita sama akhirat, apalagi meninggalnya mereka. Kita disuruh ziarahin orang yang biasa, apalagi orang yang luar biasa.
yang hidupnya matinya mengingatkan kita kepada akhirat, apalagi berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, jangan berlebihan sama Muhammad. Muhammad udah mati. Nah, ada kan orang yang ngomong begitu? Yang ngomong begitu adalah orang yang hatinya mati. Yang hatinya mati, akalnya mati, makanya mulutnya kurang ajar. Waliyadzubillah min dzalik. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, man zarani maitan faka'annama zarani hayyan. Yang ziarah kepada saya setelah saya meninggal sama seolah-olah ziarah kepada saya tatkala saya masih hidup. Nabi bilang sama, ini orang bilang enggak sama. Kita mau dengerin Nabi atau dengerin orang yang enggak jelas? Enggak jelas. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi-nabi mereka hidup di dalam kuburan mereka. Ngapain hidupnya? Yusallun, mereka sholat, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hayati khairul lakum, mamati khairul lakum. Hidup saya baik buat kalian, mati saya setelah wafat baik buat kalian. Semuanya baik. Bagaimana meninggalnya baik? Tu'radu alai a'malakum. Amalan kalian disampaikan laporannya kepada saya. Kalau saya dapetin baik, saya syukur memuji kepada Allah. Kalau saya dapetin lain dari itu, saya beristighfar kepada Allah untuk kalian. Didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitahum yasuddun. Jangan niru orang-orang yang menjegal. Enggak boleh ziarah, enggak boleh sholawatan, enggak boleh hadir majelis, enggak boleh ngumpul dalam berzikir. Hambar banget hidupnya dia. Hambar banget. Nggak enak banget hidupnya dia. Waliyadzubillah min dzalik. Yasuddun wa hum mustakbirun, mencegah orang dari kebaikan dan menyombongkan diri. Kaif tuh mencegah orang dari kebaikan, menyombongkan diri? Dia enggak mau ziarah Nabi. Kemudian mencegah orang dari ziarah Nabi Muhammad. Sudah gitu ngatain orang yang ziarah kepada Nabi Muhammad. Dan bukan cuma sekedar ngatain, membid'ahkan, mensyirikkan orang yang ziarah. Membedahkan, mensyirikkan orang yang ziarah. Kayaknya yang kenal tauhid cuma mereka doang. Alhamdulillah kita belajar tauhid bukan dari orang macam begitu. Kita belajar tauhid dari ulama yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidnya kita ikut tauhidnya Nabi Muhammad. Tauhidnya kita ikut tauhidnya sahabat Nabi Muhammad. Yang dulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardhah, itu beliau pun ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali di Madinah itu terjadi kemarau panjang paceklik. Terus Sayyidina Umar ziarah ke makam Rasulullah, ya Rasulullah ummatak, ya Rasulullah umatmu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, itu beliau tuh sampai setiap malam ziarah kepada Rasulullah. Rasulullah dikubur di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian juga begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, dimakamkan di sebelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab sekarat, dibunuh waktu mau salat subuh. Sama siapa? Ya itulah, sama orang yang suka ngafirin orang. Yang ngebunuh mulutnya sama kayak orang-orang yang ada di zaman sekarang, suka ngafirin orang yang gak sepaham. Nganggap Sayyidina Umar bikin bid'ah, nganggap Sayyidina Umar sesat, nganggap Sayyidina Umar syirik, nganggap Sayyidina Umar keluar dari Islam, murtad. Kenapa? Darahnya halal, boleh dibunuh. Yang ngebunuh takbir yang ngebunuh Sayyidina Umar. Emang Sayyidina Umar lagi ngapain pas dibunuh? Lagi sholat subuh, baru takbir lagi sholat subuh, tahu-tahu ditikam. Kemudian dia membunuh beberapa sahabat yang ada di situ juga sambil kabur. Kemudian ketangkep. Itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab digotong ke rumahnya dalam keadaan sekarat. Terus bilang kepada putranya, izin kepada Aisyah, bilang Umar minta izin, boleh gak Umar dikubur bersama kedua sahabatnya, yakni bersama Rasulullah dan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan bilang Amirul Mukminin, jangan bilang presiden, tapi bilang Umar, sebab saya udah bukan Amirul Mukminin lagi, saya udah gak bisa memimpin dalam keadaan begini, saya bukan Amirul Mukminin. Bilang Umar minta izin, boleh gak? Sayyidatuna Aisyah, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya ketemu Sayyidah Aisyah, dia lagi nangis dengar tentang keadaan Umar bin Al-Khattab yang ditikam, yang sekarat. Maka Sayyidah Aisyah bilang, tadinya saya niat itu tempat buat saya,
Akan tetapi sungguh saya rela dengan legowo saya berikan itu tempat buat Umar bin Khattab, biarin dia dikubur di situ. Diizinkan oleh Sayyidah Aisyah. Terus begitu Abdullah bin Umar balik laporan ke ayahnya, alhamdulillah diizinkan oleh Siti Aisyah. Itu Sayyidina Umar gembira. Terus dia bilang, alhamdulillah, wallahi la yahumuni illa dzalik. Demi Allah, nggak ada yang paling penting buat saya kecuali itu. Loh, yang paling penting buat Sayyidina Umar tahu apa? Dikubur sebelahan sama Nabi Muhammad. Kan ada ibadat yang lain, ada amalan yang lain, ada ritual yang lain. Lah, yang paling penting buat saya itu kebersamaan dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Hingga waktu Sayyidina Umar bin Khattab wafat, dikubur di sebelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat respek dan adabnya para sahabat Rasulullah. Waktu Rasulullah wafat, waktu Rasulullah meninggal dunia, itu mimbarnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu mimbarnya ada 3 anak tangga, 1, 2, 3. Nabi biasa diri di anak tangga yang paling tinggi, atas yang ketiga. Begitu Rasulullah wafat, yang jadi khatib Sayyidina Abu Bakar, beliau Amirul Mukminin, beliau jadi khalifahnya Rasulullah, dan beliau nggak mau berdiri di anak tangga yang paling tinggi yang biasa dipijak oleh Rasulullah. Dia turun 1 anak tangga di bagian bawah, di anak tangga yang kedua. Beliau berdirinya di situ kalau khutbah. Kenapa? Nggak berani. Adab terhadap Nabi Muhammad. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi khalifah, tahu beliau khutbahnya di mana? Di anak tangga yang pertama. Loh, kenapa? Anak tangga yang kedua itu pijakannya Sayyidina Abu Bakar lebih mulia dari saya. Anak tangga yang pertama, yang paling tinggi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu adab kepada Rasulullah dan kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq.